Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Gunawan. Pada kesempatan ini, pada video ini, kita akan mempelajari tentang listrik statis. Nah, apa itu listrik statis? Bagaimana itu terjadi? Ini akan kita pelajari. Tapi sebelumnya, mari kita lihat fenomena alam, yaitu kejadian petir pada cuplikan video berikut. Petir merupakan kilatan cahaya di langit kemudian disusul oleh suara menggelegar. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan cahaya. Saat cuaca lagi buruk ditambah hujan lebat, petir bisa jadi sangat menakutkan ya guys. Seperti yang terjadi di Kanada pada tahun 2017 lalu nih. Sebuah penginapan di Bryson Lake Lodge, Kanada tertimpa pohon akibat tersambar petir. Dahsyat sekali bukan? Ini adalah contoh kejadian listrik statis. Namun, ada contoh-contoh yang lain. Salah satunya adalah ketika penggaris plastik kita gosokkan ke rambut kita yang kering. Ternyata ketika didekatkan pada serbuk kertas, itu bisa menarik serbuk kertas atau serpihan-serpihan kertas sehingga bisa naik turun seperti pada gambar itu, seolah menari-nari. Ini penting untuk kita pelajari. Kenapa ini bisa terjadi? Tentu kalau hanya melihat apa yang tampak, kita kesulitan untuk mempelajarinya. Kita harus mempelajari hal yang mikroskopis atau hal yang tidak tampak oleh mata, yaitu tentang atom. Kita akan pelajari tentang atom. Nah, apa itu atom? Atom adalah partikel terkecil suatu zat. Jadi setiap zat terdiri atas atom-atom. Kemudian atom itu tersusun atas inti atom, di mana inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Kemudian inti atom itu dikelilingi oleh elektron. Proton itu bermuatan positif, neutron itu tidak bermuatan atau netral, elektron itu bermuatan negatif. Inilah penyusun atom. Ya. Jadi perlu kita ketahui, inti atom itu tersusun atas proton dan neutron. Kemudian di bagian luar atau bagian kulit yang mengelilingi inti atom tersebut adalah elektron. Nah, kita kasih lebih jelas lagi tentang ini. Jadi sekali lagi, bahwa zat itu terdiri dari atom-atom. Nah, atom itu terdiri dari inti atom, inti itu bagian tengah, tersusun atas neutron yang warna biru itu, kemudian proton yang berwarna merah. Proton itu bermuatan positif, kalau neutron tidak bermuatan. Sedangkan elektron itu yang mengelilingi inti atom atau mengelilingi proton dan neutron itu bermuatan negatif. Jadi tiga partikel ini yang penyusun atom dengan susunan seperti itu. Ini model tentang atom. Teori atom ada yang merumuskan. Para ilmuwan merumuskan bahwa atom terdiri dari partikel proton yang bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, neutron tidak bermuatan. Lah proton dan neutron ini yang membentuk inti atom. Sedangkan elektron yang mengelilingi inti atom tersebut. Elektron dalam mengelilingi inti atom itu bertingkat-tingkat. Ini kita pelajari di SMA atau kuliah nanti. Atom netral itu jika proton dan elektron jumlahnya sama. Itu netral. Atom bermuatan positif jika atom tersebut kekurangan elektron. Artinya elektronnya lebih sedikit, maka jadi positif. Kemudian atom bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron. Nah, kita cermati, ini contoh model atom. Pada atom helium.
Paham nggak kita tadi? Kita uji berapa jumlah proton. Ada 2, yaitu yang berwarna merah. Berapa jumlah elektron pada gambar itu? 2, ya, yang selalu bergerak mengelilingi inti itu. Apakah atom helium ini bermuatan listrik? Tidak, netral. Ini netral karena jumlah proton sama dengan elektron. Ya. Kesimpulannya, jika demikian, bila mana atom dikatakan netral? Netral itu jika jumlah proton sama dengan elektron. Jadi sekali lagi, atom netral jika jumlah proton sama dengan elektron. Bagaimana dengan jumlah neutron? Kalau jumlah neutron selalu sama dengan jumlah proton. Ya. Jadi ciri-ciri atom netral itu jumlah elektron sama dengan proton, kemudian jumlah proton selalu sama dengan jumlah neutron. Ya, bisa diingat ya. Nah, umumnya atom itu netral. Namun, suatu saat bisa menjadi bermuatan. Ini contohnya adalah atom natrium dan atom klor. Ini ceritanya karena suatu hal, maka atom natrium ini elektronnya berpindah ke klor. Beberapa elektronnya pindah ke klor. Maka akan berdampak natrium kehilangan elektron, maka natrium kekurangan elektron, dan natrium akan bermuatan positif. Sedangkan klor yang menerima elektron, itu klor akan kelebihan elektron sehingga klor menjadi bermuatan negatif. Sekali lagi, yang berpindah adalah elektron, dan elektron itu bermuatan negatif. Kalau kekurangan elektron, berarti atom itu menjadi positif. Kalau ketambahan elektron, berarti atom tersebut akan bermuatan negatif. Demikian tentang atom. Semoga kita memahami dengan baik.